Baik, shalom. Ya, ini kali kedua kita kebaktian di tempat ini. Yang minggu lalu datang, coba angkat tangan. Oke, ya, minggu lalu kita bahas tema apa? Kerjakan keselamatanmu, tapi baru sebagian ya. Dan hari ini kita akan bahas lanjutan kerjakan keselamatanmu ya. Mari kita lihat kembali teks kita, Filipi 2, 12-13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, minggu lalu kita sudah bahas poin yang pertama, yaitu apa artinya mengerjakan keselamatan itu. Ya, dan sudah saya jelaskan bahwa mengerjakan keselamatan itu bukan berarti bahwa kita bekerja supaya kita selamat, atau kita melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan. Itu bertentangan dengan banyak bagian kitab suci yang mengajarkan bahwa selamat itu karena iman, dan itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan kita, ya. Nah, bahkan ketika kita bisa percaya pun itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang bekerja menarik orang percaya pada Kristus, sehingga dari kita itu nol, seluruhnya dari Allah. Itu artinya mengerjakan keselamatan tidak berarti begitu ya. Jadi mengerjakan keselamatan artinya adalah bahwa sepanjang kita, setelah kita percaya dan diselamatkan, dan sebelum masuk surga, ada rentang waktu. Disitulah kita mengisi ya hidup kita dengan segala macam perbuatan ketaatan, kebaikan, pelayanan. Semua itu disebut kerjakan keselamatanmu ya. Itu sudah dijelaskan pada minggu lalu. Itu video minggu lalu sudah ada di YouTube ya. Kalau saudara mau ambil boleh ya, tapi cuma rekaman suara saja ya. Nah, itu sudah ada ya. Nah, nanti supaya ini juga saya minta Pak Edi syuting ya, supaya kita bisa terdokumentasi semua ya, karena mungkin kebanyakan saya akan khotbah berseri, pelajaran-pelajaran berseri bagi kita ya. Sekarang hal yang kedua adalah kita mau bahas bagaimana mengerjakan keselamatan kita. Setelah kita diberitahu bahwa kita harus mengisi dengan semua perbuatan kebaikan dan ketaatan, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan kita? Nah, teks kita itu menunjukkan beberapa. Pertama adalah keselamatan kita itu harus dikerjakan secara terus-menerus. Coba perhatikan ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Perhatikan dia dua kata di situ yang saya garis bawahi, senantiasa taat, tetaplah kerjakan. Senantiasa dan tetap. Nah, dua kata ini itu sama-sama penting ya, dan itu menunjukkan bahwa di dalam mengerjakan keselamatan itu harus dikerjakan terus menerus. Ingat minggu lalu saya sudah jelaskan, kerjakanlah itu bahasa Yunani adalah katergasomai, yang artinya adalah selesaikanlah. Ya, selesaikanlah, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi itu berarti bahwa kerjakan keselamatan itu harus sampai selesai. Tidak boleh mandek, tidak boleh stop. Dan ini menunjukkan bahwa dalam mengerjakan keselamatan itu mesti butuh ketekunan. Ya, butuh ketekunan. Nah, kalau kita lihat sejarah jemaat Filipi ini, itu sepertinya didirikan oleh Paulus. Pertama, kita bisa melihat fakta bahwa ada Lydia ya, yang percaya kepada Tuhan dan dibaptis dia bersama dengan keluarganya. Di Kisah pasal 16 ya, ayat 14-15. Selanjutnya ada kasus kepala penjara Filipi.
Kasus kepala penjara Filipi, mereka percaya satu keluarga dibaptis. Maka itu menjadi cikal bakal jemaat. Lydia, kepala penjara Filipi. Nah, lalu akhirnya berdirilah jemaat Filipi. Pada waktu jemaat Filipi berdiri ini, mereka mengalami penderitaan banyak sekali. Kesulitan, ya, kesulitan sekali. Minggu lalu siapa? Bapak yang tanya ya, bagaimana jalan sukar dia? Ya. Atau ya, bagaimana sukar? Bagaimana jalan sempit? Berusahalah, karena ada banyak penderitaan. Nah, jemaat Filipi juga begitu. Waktu mereka menjadi percaya pada Yesus, mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Nah, lalu Paulus memberi nasihat pada mereka. Lihat Filipi 1, 28 sampai 30. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lawanmu ini adalah lawan dari mereka yang percaya. Jadi rupanya orang-orang tidak percaya itu melawan jemaat Filipi yang percaya. Maka dia bilang, tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus. Itu berarti percaya pada Kristus itu karunia loh ya. Jadi orang tidak bisa percaya dari diri sendiri. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan pada dia, gak bisa percaya. Maka ada karunia pertama, yaitu menjadi percaya. Tapi ada karunia kedua, yaitu melainkan juga untuk menderita untuk dia. Ya, mau dapat karunia ini? Kalau ditanya mau dapat karunia bahasa roh, mau. Ya. Mau dapat karunia kesembuhan, mau. Ya. Kita mungkin merindukan karunia-karunia roh yang hebat-hebat. Tapi di sini Paulus membicarakan ada karunia lain, yaitu karunia untuk menderita untuk dia. Berarti ini kan surat untuk Filipi. Berarti jemaat Filipi memang sedang mengalami penderitaan. Tapi apa yang terjadi? Paulus bilang, dalam pergumulanmu yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Lihat apa dan dengar apa? Lihat penderitaan Paulus, dengar penderitaan Paulus. Karena surat Filipi ini surat penjara. Paulus menulis surat ini dalam penjara. Ya, Paulus menulis surat ini dalam penjara. Nah, maksudnya begini, Paulus. Waktu kamu sekarang hidup menderita. Kamu sendiri kan tahu saya bersama-sama kamu dulu menderita. Kamu sekarang pun dengar bahwa saya menderita. Dalam pergumulan yang sama. Nah, kalau begitu, setelah jemaat Filipi berdiri, mereka menderita banyak. Tapi apakah dalam menderita ini mereka setia? Ya. Kalau begitu, mereka tetap setia, tetap melayani, walaupun menderita. Berarti mereka sedang kerjakan keselamatan di dalam penderitaan. Ya. Kalau lagi santai-santai saja semua lancar-lancar mengerjakan keselamatan, aman ya. Tapi mengerjakan keselamatan selagi menderita, wah, itu bukan gampang. Tapi ternyata jemaat Filipi bisa. Berarti mereka sedang mengerjakan keselamatan di dalam penderitaan mereka. Nah, tapi Paulus ini kan bukan tipe gembala jemaat. Jadi Paulus itu pergi ke satu tempat, dirikan gereja. Setelah itu dia kasih orang lain urus. Setelah itu dia pindah lagi. Dia bangun gereja di tempat lain lagi. Dia kasih orang lain urus lagi. Dia menggembalakan mereka lewat surat-surat. Nah, model saya sekarang ini ya. Nanti saya mengembalakan saudara bukan pakai surat. Kan sekarang sudah tidak zaman surat lagi, pakai video, ya toh, pakai apa-apa. Tapi Paulus tipenya begitu. Nah, jadi setelah Paulus dirikan jemaat Filipi, Paulus sudah melalang buana kemana-mana di dalam pelayanan. Tapi biarpun begitu, saudara, jemaat Filipi ini tetap mengasihi Paulus. Mereka tetap ingat jasanya Paulus. Mereka tetap ingat bahwa memang mereka punya banyak pengajar, tapi di dalam Tuhan mereka hanya punya satu Bapa, yaitu Paulus yang beritakan Injil pada mereka. Mereka selalu perhatian, dan bahkan ini jemaat tidak pelit. Paulus sudah melayani, tapi mereka sadar bahwa Paulus ini sudah tinggal ke mereka, Paulus sudah kemana-mana, tapi Paulus pelayanan juga butuh duit. Maka ini jemaat kirim bantuan kepada Paulus. Nah, sekarang coba lihat pasal 4 ayat 10, Filipi ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Karena Paulus dalam penjara,
selalu ada perhatianmu. Jemaat ini perhatian pada Paulus. Lalu pasal 4 ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan padaku. Berarti jemaat Filipi ini mengasihi hamba Tuhannya dan kirim bantuan Paulus untuk Paulus melayani mana-mana. Berarti kerjakan keselamatan ya. Kerjakan keselamatan. Tadi mengerjakan keselamatan dalam penderitaan. Sekarang kerjakan keselamatan dalam kasih. Tidak pelit. Ya. Nah, tapi waktu Paulus di luar penjara, mereka kirim bantuan untuk pelayanan. Tahu-tahu Paulus masuk penjara. Nah, waktu Paulus masuk penjara, bagaimana? Jemaat ini ternyata peduli sekali. Mereka sedih ketika Paulus masuk penjara. Akhirnya mereka bikin rapat majelis. Ya, rapat majelis atau rapat pengurus gereja, gimana nih? Ya, Bapak kita Paulus sekarang ada di penjara. Apa yang harus kita lakukan? Rapat itu akhirnya mereka mengutus salah seorang pengurus gereja. Namanya Epafroditus. Suruh ikut Paulus nyusul ke penjara. Kenapa? Karena penjaranya penjara rumah. Jadi boleh ada orang lain tinggal di sana. Epafroditus dikirim ke sana supaya menemani dan melayani Paulus dalam penjara, sekalian bawa bantuan lagi. Ya. Nah, coba lihat pasal 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudara dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Mengapa? Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus padamu. Maksudnya Epafroditusnya sudah melayani Paulus. Sekarang Paulus kirim kembali. Kenapa? Karena Epafroditus itu sakit hampir mati. Maka Paulus kirim kembali. Ya. Tapi keterangannya adalah Epafroditus itu adalah yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluan, dalam penjara. Epafroditus diutus. Terus pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Karena mereka kirim bantuan. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, korban yang disukai dan yang berkenan pada Allah. Jadi bukan hanya kirim duit loh, kirim tenaga, temani Paulus. Kalau begitu, ternyata jemaat ini taat, kerjakan keselamatan. Ya. Sementara menderita, kerjakan keselamatan. Paulus penginjilan, mereka juga ambil bagian. Kerjakan keselamatan lewat duit mereka. Tapi ternyata setelah Paulus di penjara, kerjakan keselamatan, kirim Epafroditus. Layani Paulus dalam penjara, sekaligus kirim bantuan untuk keperluannya. Maka jemaat Filipi ini adalah jemaat yang banyak taat dan banyak kerjakan keselamatan. Ya. Nah, saudara-saudara, itu artinya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa mereka ini biarpun sudah taat, mereka kan taat, sudah kerjakan keselamatan. Tapi biarpun orang sudah taat seperti itu, Paulus masih nasihati lagi, tetap kerjakan keselamatan. Maka ayat 12, saudara lihat di sana ya. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Senantiasa karena apa? Ya karena menderita juga taat. Paulus sudah pergi juga taat. Paulus dalam penjara juga mereka taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah. Kalau kamu sudah senantiasa taat saja harus tetap, apalagi yang tidak taat. Ya kan? Kalau nasihat untuk tetap kerjakan keselamatan, itu diberikan kepada orang yang sudah senantiasa taat. Apalagi kita yang taatnya ini sebentar taat, sebentar tidak. Ya kan? Sebentar kerjakan keselamatan, sebentar tidak. Banyak tidaknya ya, daripada taatnya. Nah, jadi sebenarnya untuk orang yang sudah senantiasa taat, nasihat untuk tetap kerjakan itu berlaku. Apalagi yang taatnya Senin Kemis. Maka nasihat ini relevan untuk kita
bahwa di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, kesaksian kita, itu harus konsisten. Itu kerjakan keselamatan itu harus konsisten. Ya. Ada banyak orang yang begitu pertama kali percaya Yesus, semangatnya bersaksi minta ampun, ya. Tapi setelah 10 tahun, 20 tahun, redup. Ada banyak orang yang pertama kali kenal Yesus, semangatnya membara luar biasa. Melayani Tuhan, tidak kenal takut, tidak kenal waktu pun dia, pokoknya semangat terus. Tapi setelah sekian lama tahun, masihkah konsisten? Sejak percaya Yesus, baca Alkitab non-stop. Berdoa, doa puasa dia ikut, doa semalam dia ikut, doa pagi dia ikut. Ya, doa apapun dia ikut. Tapi setelah sekian lama tahun masih konsisten. Ya. Sejak percaya Yesus rajin sekali penginjilan. Setelah sekian lama tahun masih. Ya. Nah, kerjakan keselamatan itu harus konsisten, terus menerus. Di surat yang lain, surat Roma 12 ayat 11, Paulus bilang, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini dalam terjemahan lama bunyinya, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Ya. Nah, tentang ayat ini saya berikan kata-kata dari Barclay. Barclay bilang begini, kerajinan kita harus tidak kendor. Ada semangat tertentu dalam kehidupan Kristen, yaitu tidak ada tempat untuk kelesuan di dalamnya. Orang Kristen boleh bekerja sampai kehabisan tenaga, tapi jangan hanya duduk sehingga karatan, mandek atau kehilangan semangat. Kita harus memelihara roh kita supaya tetap bernyala-nyala. Orang yang tidak dapat diterima oleh Kristus ialah orang yang tidak panas dan tidak dingin. Wahyu 3, 15, 16. Orang Kristen, karena mereka adalah orang-orang yang bertekun dengan tidak putus asa, mereka menyala-nyala untuk Kristus. Ya. Kalau pergi ke Turki, ya, kita pergi ke satu wilayah Pamukkale, nah itu terkenal sekali karena ada sumber air panas di sana. Sebenarnya bukan panas, tapi suam-suam. Karena sumber air dingin yang datang dari situ, lalu juga sumber air panas dari belerang bercampur. Maka jadilah air hangat masuk ke Laodikia. Ya, masuk ke Laodikia, jadilah airnya hangat-hangat. Maka waktu surat kepada jemaat Laodikia, Tuhan pakai situasi di situ. Janganlah sebaiknya engkau panas atau engkau dingin. Tapi karena engkau suam-suam, aku akan memuntahkan engkau. Karena air suam-suam yang mengalir ke Laodikia, hasil dari air dingin dan air panas itu tidak bisa diminum. Kenapa? Mengandung belerang. Maka begitu minum, itu orang langsung muntahkan keluar. Nah, gambaran itu dipakai. Kamu sebaiknya panas, sebaiknya dingin. Panas itu artinya menyala-nyala untuk Tuhan. Dingin itu artinya kafir total. Itu bukan berarti Tuhan menghendaki orang kafir total, tapi lebih baik kamu kafir total daripada kamu setengah-setengah. Ya. Nah, karena itulah maka kita pikir kerjakan keselamatan gak boleh mandek. Konsisten. Nah, itu yang diajarkan Paulus, ya. Lalu yang kedua, keselamatan harus dikerjakan tanpa bergantung pada orang lain. Coba ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kan tadi saya bilang, Paulus ini kan sukanya pindah-pindah. Nah, maka Paulus bilang, dalam kerjakan keselamatan, itu waktu aku hadir, jemaat Filipi ini jemaat bagus ya. Waktu aku hadir, kamu kerjakan keselamatan. Waktu aku tidak hadir, kamu juga tetap kerjakan keselamatan. Berarti kamu mengerjakan keselamatan ini tidak bergantung aku hadir atau aku tidak hadir. Dan itu menjadi nasihat
Paulus di sini ya, bahwa di dalam mengerjakan keselamatan tidak boleh kalian jemaat Filipi tidak boleh bergantung pada Paulus. Paulus ini adalah hamba Tuhan. Ya. Dan hamba Tuhan memang harus jadi teladan. Tapi kalau saya atau misalnya saya di luar, saya bicara kepada hamba Tuhan, kita harus jadi teladan karena hidup kita dilihat oleh jemaat. Itu begitu. Tapi kalau bicara kepada jemaatnya, lihatlah pada Kristus, jangan lihat hamba Tuhan. Nanti kamu kecewa. Karena dalam faktanya ada banyak hamba Tuhan yang berzina, ada hamba Tuhan yang mencuri, ada hamba Tuhan merampok, ada hamba Tuhan mata duitan, macam-macam. Ya, kemarin saya baca itu, saya lupa itu pendeta siapa, katanya di Amerika itu ya, minta jemaatnya untuk donasi, mau beli pesawat pribadi, padahal dia sudah punya pesawat pribadi 3. Ini mau beli pesawat pribadi yang keempat, yang terbaru. Ya, kenapa? Supaya bisa pergi menginjil di mana-mana. Lalu dia ambil dasar Alkitab bahwa Tuhan Yesus masuk Yerusalem juga pakai keledai. Itu karena Yesus hidup zaman dulu. Kalau Yesus hidup zaman sekarang pasti tidak pakai keledai, pakai pesawat pribadi. Ya, nah sampai dihujat di mana-mana. Artinya kita bisa lihat bahwa kalau melihat hamba Tuhannya atau pendetanya, ini orang bisa banyak kecewa. Ya, berita di mana-mana. Pendeta A bikin kasus ini, pendeta B bikin kasus ini, pendeta C tindak kriminal ini, kriminal itu. Nah kalau jemaat semua lihat kepada pendeta ini, kita gugur iman semua nih. Tapi kepada para pendeta, kita harus bicara bahwa hidup kita itu harus jadi teladan. Ya. Nah, tapi di sini memang terlepas dari hamba Tuhan harus jadi teladan, tapi jemaatnya mesti fokus kepada Tuhan. Sehingga ketaatannya waktu dia mengerjakan keselamatan itu tidak bergantung pada hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya mau jungkir balik ke apa, urusan dia dengan Tuhan. Tapi jemaat fokus pada Tuhan sehingga tetap bisa mengerjakan keselamatan tanpa bergantung kepada hamba Tuhan itu. Ya. Nah, jemaat Filipi punya hubungan batin yang dekat dengan Paulus. Nah, hubungan batin itu bagus. Tapi hubungan batin itu bisa menjadi faktor yang membawa hal negatif bahwa mereka hanya mau taat. Hanya mau gigih, hanya mau giat saat Paulus ada. Begitu Paulus tidak ada bagaimana? Makanya Paulus bilang, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi waktu aku tidak hadir, kamu harus tetap kerjakan keselamatanmu. Di dalam sejarah Israel zaman hakim-hakim, ada hakim wanita yang hebat, namanya Deborah. Deborah ini punya asisten namanya Barak. Satu kali Deborah suruh Barak maju perang. Tapi apa jawab Barak? Hakim-hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi kayaknya ada banyak orang begitu ya. Kalau Pak Esra maju, saya siap. Ya. Kalau Pak Esra tidak maju, kita sama-sama tidak maju. Ya. Nah, banyak orang, Deborah ini pemimpin, hakimnya. Banyak orang memang akhirnya ketaatan mereka atau aktivitas kegiatan pelayanan, kerjakan keselamatan itu bergantung pada orang. Dalam hal ini, Barak bergantung pada Deborah. Nah, di sini tadi kerjakan keselamatan mesti konsisten. Tapi di sini kerjakan keselamatan mesti independen. Tidak boleh bergantung pada orang. Ya. Nah, konsistensi kita dalam mengerjakan keselamatan kita, kalau memang gak bergantung pada orang, mestinya pada siapa? Ya, pada Tuhan. Coba sekarang ada ayat menarik ini ya, ayat 12-13 tadi. Saudara lihat ya, ayat 12 bilang, tetaplah kerjakan. Ayat 13 bilang, Allah lah yang mengerjakan. Jemaat Filipi, kerjakan. Tapi ingat, Allah yang mengerjakan. Berarti ada berapa pihak yang kerja? 2. Jemaat Filipi harus kerja, kita harus kerja, tapi ingat, ada Allah yang mengerjakan. Nah, maka ini dilihat bahwa karena Allah juga
sedang bekerja, kita harus bekerja. Kita bekerja, jemaat harus bekerja bukan lihat Paulus, tapi lihat Allah yang juga sedang kerja. Saya kasih kata-kata Henry. Kamu selalu mau menaati setiap kehendak Allah yang ditunjukkan. Dan itu kamu lakukan baik ketika aku hadir maupun tidak hadir. Kamu menunjukkan bahwa penghargaan kepada Kristus dan pemeliharaan jiwamu lebih diutamakan dalam dirimu dibandingkan menghormati apapun yang lain. Mereka yang tidak hanya merasa kagum dan hormat ketika Rasul Paulus hadir, tapi terlebih lagi waktu dia tidak hadir. Dan ayat 13 tadi ya. Dan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, maka sungguh-sungguhlah kerjakan keselamatanmu. Bekerjalah karena dia bekerja. Jadi kita ini kerja karena Tuhan kerja. Bukan kita kerja karena pendeta kerja. Kita kerja karena pemimpin kerja. Kita kerja karena istri kerja. Kita kerja karena suami kerja. Kita kerja karena anak kerja. Kita kerja karena orang tua kerja. Kita kerja karena pacar kerja. Kan banyak orang begitu. Ya, dia mau melayani. Kalau pacarnya melayani ya. Atau datang kebaktian karena pacarnya ada. Itu kalau di timur sana itu kebaktian sore itu biasa didominasi pemuda. Dan kebanyakan orang datang tuh pasangan-pasangan pacaran itu. Ya. Tapi coba kalau mereka putus, dua-dua hilang. Ya kan? Ya. Artinya mau kerjakan itu karena bergantung pada orang lain. Ya, bergantung pada orang lain. Nah, maka di sini kenapa kita harus kerjakan keselamatan? Karena Allah kerja. Pada waktu saya pertama kali masuk sekolah teologi tahun 1995, ya, saya ingat saya masuk kebaktian pembukaan semester. Saya baru masuk itu, baru datang dari Kupang. Pendeta itu khotbah sampai ini hari saya masih ingat khotbahnya. Ya, dia khotbahnya Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya bilang saya ingat khotbah ini nih sampai detail. Kenapa? Karena pengkhotbah itu membahas ayat ini kata demi kata. Dia bilang dalam teks ini saya mau bahas satu, mari. Mari ini adalah sebuah undangan. Dan yang mengundang ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ini bukan undangan dari anggota dewan, bukan undangan dari wali kota atau undangan dari gubernur, undangan dari Tuhan sendiri. Mari. Bla 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 panjang lebar. Kedua, ikutlah aku. Ikutlah aku di sini adalah Yesus. Berarti kita diundang untuk ikut Yesus. Hari ini banyak orang Kristen tidak ikut Yesus. Yang dia ikut siapa? Yang dia ikut adalah ikut gereja. Yang dia ikut adalah ikut denominasi. Yang dia ikut adalah ikut pendeta. Yang dia ikut adalah ikut aliran tertentu. Tapi dia tidak ikut Kristusnya. Kita memang harus gereja. Kita memang belajar pada hamba Tuhan tertentu. Tapi kita tidak ikut mereka. Kita ikut Kristus. Kamu akan kujadikan. Lalu pengkhotbah itu bilang, ya, kamu akan Kristus jadikan. Jangan pernah mau menjadikan diri sendiri. Aku ingin begitu, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin begitu. Tapi kamu akan kujadikan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunang. Gitu. Nah, terus kalimat terakhir, potongan terakhir, penjala manusia. Hari ini banyak orang, banyak hamba Tuhan bukan jala manusia. Tapi yang dijala adalah uang. Yang dijala adalah popularitas. Yang dijala adalah ketenaran. Dan macam-macam yang lain. Tapi tidak jala manusia. Itu khotbah saya ingat. Ya. Tapi tekanan saya di sini adalah ikutlah aku. Kita memang secara manusia bisa ikut seorang hamba Tuhan tertentu. Tapi sebenarnya fokus kita ikut Kristus karena pemimpin kita ikut Kristus. Begitu loh. Saudara bisa ikut saya karena saya ikut Kristus. Tapi begitu sayanya melenceng, ya jangan ikut saya terus loh. Ikut saya terus sama-sama melenceng. Saudara bisa ikut saya karena saya ikut Kristus. Tapi
Sebenarnya saudara juga ikut Kristus. Begitu saya menggok ke sana, di luar Kristus, ya saudara tetap ikut Kristus. Jangan ikut saya terus. Ya. Tapi banyak orang sekarang kan fanatik. Pendetanya lurus, puji Tuhan. Mau bengkok juga itu pendetaku ikut terus. Nah, disinilah kita lihat. Ya, ikut aku. Tuhan Yesus juga bilang di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau begitu Kristus harus diikuti dan harus tempat belajar kita. Maka ketaatan kita pada Tuhan itu tidak boleh gantung pada orang. Konsisten pertama, tapi kedua adalah independen, atau kalaupun kita harus bergantung, maka bergantungnya pada Tuhan. Oke? Ketiga, keselamatan kita harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini yang Pak Edi tanya minggu lalu ya. Apa sih maksudnya takut dan gentar? Ya. Ini bukan kayak kita takut setan dan gemetar ya. Ini bukan seperti saya kalau masa kecil itu lewat kuburan, ya, lihat kuburan dalam nama Yesus, begitu sampai ujung kuburan langsung kabur, ya kan? Bukan takut seperti itu, ya, bukan ketakutan mau sampai gemetar, tidak. Ini tidak bermakna harfiah seperti itu. Terus apa? Istilah takut dan gentar itu banyak dipakai oleh Paulus. Lalu apa? Ya. Coba kita lihat beberapa contoh penggunaan Paulus ya. 2 Korintus 7, 14-15. Pak Esra, sebentar ini mati. Ya udah, biar aja. Mungkin habis baterainya. 2 Korintus 7, 14-15. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus. Jadi ini Paulus bicara tentang Titus. Sudah ternyata benar. Dan kasihnya Titus bertambah besar terhadap kamu. Apabila ia, Titus, mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangan Titus dengan takut dan gentar. Jadi jemaat Korintus menyambut Titus dengan takut dan gentar. Waktu Pak Martin masuk, kita menyambut Pak Martin dengan takut dan gentar. Itu maksudnya apa? Oke, lihat ini ayat lagi ya, 2 Korintus 7 itu ya. Ini kan tentang Titus. Ayat 15 itu ada kasihnya. Berarti Titus ini sangat mengasihi. Ya. Kedatangan Titus itu disambut karena Titus itu sangat mengasihi. Kedatangannya disambut dengan takut dan gentar. Oke, lihat lagi Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar. Kalau saya datang dan saudara sambut saya dengan takut dan gentar, itu gimana maksudnya? Kan saudara tidak gemetar di hadapan saya. Maksudnya adalah saudara menyambut saya dengan penuh penghargaan dan penghormatan. Jadi maksudnya kedatangan Titus itu disambut dengan takut dan gentar. Maksudnya Titus itu dihormati dan dihargai karena kasihnya dan ketaatan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar. Maksudnya taat dengan rasa hormat, penghargaan. Karena ada orang taat itu tidak hormat ya. Ada banyak pembantu taat majikannya tapi tidak hormat. Dulu ada pembantu di rumah saya, ya. Lalu karena dia telat masak nasi, papa saya marah-marah dia. Kamu itu tuh masak nasi. Lalu akhirnya dia balik belakang, dia masak nasi. Dia bilang, tahu makan saja tapi omong banyak. Loh, masa ada pembantu omong sama orang tahu makan aja kok, ya? Omong sama majikan begitu. Nah, dia memang tetap masak nasi, tapi sambil ngomel. Itu artinya dia taat, tapi tidak takut dan gentar, tidak menghormati dan menghargai. Itu loh, ya. Tidak mengasihi. Kalau saudara ditilang, lalu polisi minta duit, saudara kasih 100.000. Itu karena saudara mengasihi dia?
Itu bisa kasih sambil jengkel, sambil maki tuh ya. Ya. Berarti orang bisa melakukan sesuatu itu bukan karena kasih, bukan karena hormat, tapi karena terpaksa. Ya, bukan karena hormat, terpaksa. Tapi ya, kalau takut dan gentar itu artinya dengan penuh hormat dan menghargai. Makanya Filipi pasal 2 tadi itu ayat 12 itu kalau dilihat dalam Alkitab Indonesia sehari-hari bunyinya begini. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusaha terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Nah, jadi maksudnya kita tuh harus kerjakan keselamatan. Tapi kerjakan keselamatan itu harus dengan hormat pada Allah, menghargai Allah. Nah ya. Karena ada banyak orang taat bukan karena hormat Allah. Ada banyak orang taat bukan karena hormat Allah. Dia taat hanya karena tidak ada kesempatan untuk tidak taat. Ya kan? Ada orang tidak korupsi. Ya, bukan karena dia memang tidak mau korupsi, tapi karena tidak ada kesempatan untuk korupsi. Begitu ada kesempatan, dia korupsi. Ya, ada orang mencuri, tidak mencuri hanya karena tidak ada kesempatan mencuri. Tapi kalau ada kesempatan, dia mencuri, dia korupsi. Itu berarti bahwa ketaatannya itu tidak didasarkan pada rasa hormat dan menghargai Allah. Maka di sini Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, hormat. Ya. Salah satu orang yang taat karena menghormati Allah itu Yusuf di Perjanjian Lama. Lihat Kejadian 39. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi alasan dia tidak mau berzina dengan istri Potifar itu bukan karena takut ketahuan. Bukan karena tidak ada kesempatan. Ini kesempatan sudah terbuka lebar, diciptakan oleh istri Potifar. Bukan karena takut ketahuan, karena Potifar lagi di kantor, semua pegawai mungkin sedang dicutikan. Ya, tapi Yusuf tetap tidak mau. Kenapa? Alasannya apa? Bagaimana aku berbuat dosa terhadap Allah? Berarti Yusuf ini taat Allah. Ketaatannya, dia taat karena dia menghormati Allah. Dia taat karena dia menghargai kekudusan Allah. Ini namanya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Coba kalau orang Kristen begini semua, kita taat semua ya. Ada banyak orang yang tidak taat dan ketahuan. Tapi ada banyak orang tidak taat dan tidak ketahuan. Dan ada banyak orang tidak taat hanya karena tidak ada kesempatan. Dan jarang orang yang taat karena hormat Allah. Karena biarpun tidak ketahuan, tapi kan Allah ini kan maha tahu. Bagaimana bisa bersembunyi? Kalau dia sadar Allah maha tahu dan dia mengasihi, menghormati, menghargai, dia tetap tidak akan berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, biarpun ada kesempatan, biarpun tidak ada orang melihat. Itu namanya takut dan gentar. Ya. Melayani juga begitu. Apakah kita melayani itu karena takut dan gentar, hormat Allah? Ternyata tidak. Banyak orang melayani sekarang, pertama, ya formalitas. Habis sudah tugas mau apa lagi? Maka orang melayani. Ada orang melayani dan kebanyakan melayani karena cari keuntungan, cari duit. Makanya saya nggak tahu saya cerita di mana, cerita saudara atau di mana. Ada calon pengkhotbah, ya. Maka saya pun ditawarin.
Jadi misalnya Pak Martin ini punya relasi banyak dengan gereja-gereja. Jadi calo, datang tawarin diri jadi calo Pak Esra. Dia kerjanya pergi ke gereja A, publikasi dan promosi Pak Esra. Tapi sudah ada perjanjian 70-30. Jadi kalau saya khotbah lalu dapat persembahan 1 juta, dia 300.000, saya 700.000. Kerjanya begitu, calo pengkhotbah. Jadi saya ditawar-tawari sampai akhirnya banyak. Dan menurut informasi yang diberikan pada saya, saking ada pendeta yang kepingin dicaloin, dia bukan 70-30, dia kasih turun 50-50. Ya kan? 50-50, jadi 50-50. Aduh, kalau dapat khotbah 5 juta ya 2,5. Lumayan tuh. Jadi akhirnya saya tanya, kok bisa gereja-gereja itu gak ada pengkhotbah kah? Pendetanya bagaimana? Oh enggak, ini bisnis gereja. Ya, bisnis gereja. Jadi kalau diundang secara banyak begitu, kasih pengkhotbah bagus, kasih artis menyanyi, bayar ini, sisa orang kasih persembahan kan ya paling 5 juta, 10 juta masih sisa. Itu bisnis. Jadi itu berarti ada orang pelayanan juga, itu karena cari duit. Tony De Mello itu bercerita begini. Ada ini di India, ada pencuri yang masuk bongkar rumah orang. Lalu ketahuanlah oleh orang kampung. Satu kampung kejar dia, bawa kayu, batu, pentungan semua. Dia lari masuk hutan, dikejar terus. Ketika dia sudah kecapean dan hampir ketahuan, dia lihat ada pohon besar. Begitu ada pohon besar, langsung dia duduk di sana dan langsung duduk bersila bertapa. Buka bajunya dan bertapa. Nah, orang-orang di sana sangat menghormati para pertapa. Begitu orang-orang satu kampung kejar bawa batu kayu, lihat ada pertapa, dia lagi bertapa. Mereka lupa pencurinya. Lalu mereka datang pada pertapa, minta doa, minta doa. Dia angkat tangan berkati. Mereka pulang bawa mie goreng, datang bawa, dia berkati, bawa nasi babi apa segala macam. Jadi rupanya hari itu dia dapat banyak makanan dan berkat, tapi dia kerja, dia angkat tangan dan berkati orang saja. Sementara orang-orang datang bawa segala macam, berpikirlah si perampok itu dalam otaknya, untuk apa repot-repot merampok? Saya sudah bisa kaya raya dan makan minum hanya dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini. Saya kaget baca tulisan De Mello. Mungkinkah ada banyak orang hari ini mencari kekayaan dengan memanfaatkan iman banyak orang tolol? Berarti orang melayani pun itu bukan karena menghormati, bukan karena takut dan gentar pada Allah, tapi banyak alasan lain. Banyak alasan lain. Benny Hinn mengumumkan bahwa orang harus memberikan donasi sekian, ya donasi sekian, tapi dia tetapkan angka sekian, khusus angka sekian ke atas. Itu nama-namanya itu akan dicatat dan ditulis di atas pesawat pribadinya, ditaruh di langit-langit. Tujuannya apa? Supaya dia terbang kemana-mana, waktu dia duduk di kursi pesawat dan dia angkat muka, dia melihat nama-nama pemberi sumbangan itu satu persatu, dan dia akan berdoa buat mereka. Dan banyak orang rebutan kasih dengan jumlah minimal tadi. Saya tuh heran, kok ada banyak orang kok bisa percaya begitu. Tapi itulah iman orang-orang tolol. Dan ada banyak orang yang memanfaatkan iman orang-orang tolol ini untuk cari makan. Itu seperti pencuri India. Untuk apa repot-repot merampok? Bukankah sudah bisa hidup enak dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini? Maka orang melayani pun bukan karena takut dan gentar. Saya ini diundang kemana-mana dan saya selalu risih, karena ada orang-orang tertentu yang mengundang saya dan tanya, "Pak, minta maaf, tarifnya berapa?" Saya geli kalau dengar, kenapa tanya begitu? Ya karena sudah biasa begitu. Maka saya minta ke sekretaris saya, tolong membuat persyaratan mengundang Pak Esra. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu persyaratannya adalah tidak harus bayar, tidak harus memberi. Kalau mau memberi, jumlahnya tidak ditentukan. Tidak beri juga tidak apa-apa.
Tapi bahkan kalau ada orang yang punya kerinduan sekali supaya saya datang ke tempat mereka, tapi tidak punya uang, kita biayai. Ya, kita biayai. Kan ada yayasan yang kerja untuk itu. Ya, kita biayai, kita keluar duit malah. Ya. Jadi pelayan bukan cari duit. Nah, saudara tahu ya, saat saya datang tiap minggu ya, itu kan keluar duit. Ya. Saya baru datang tadi malam. Habis ini kebaktian langsung bandara pulang. Tapi karena banyak kerjaan, mungkin minggu depan saya datang pagi. Hari jam 6 dari sana, jam 7 sudah tiba dari sini, habis kotor pulang. Ya. Ini cari apa ini? Cari duit kan? Ini buang duit ini. Ya. Nah, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu maknanya begitu. Ya. Oke. Sekarang hal yang ketiga. Jadi kita punya apa? Cara mengerjakan keselamatan. Pertama, terus menerus. Kedua, tidak boleh gantung pada orang. Tiga, takut dan gentar. Itu artinya hormat akan Allah. Nah, sekarang saya tambah satu poin terakhir. Kemampuan untuk mengerjakan keselamatan kita. Memang suruh taat. Terus menerus, tidak bergantung, takut dan gentar. Tapi kita juga sadar bahwa walaupun diberi nasihat begini juga kadang-kadang juga gagal juga ya. Ada kontradiksi antara apa yang kita rindukan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita rindukan itu adalah menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kerinduan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi hidup kita, kebanyakan mempermalukan Tuhan ya. Rindu taat, faktanya tidak taat. Ya, dan itu bukan hanya pengalaman satu dua orang. Saya kira itu pengalaman banyak orang. Karena taat itu tidak mudah. Ya, di gereja dengar firman Tuhan kita, ini sungguh-sungguh mau setia. Begitu balik sampai rumah, sampai kantor kita lupa semua. Roh penurut, tapi daging lemah. Ya, maka pengalaman kita itu seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 7. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Gitu ya. Kita sih kalau milih nggak maki orang sih, milih mau aja begitu ya. Tapi dalam kenyataannya kita maki orang terus. Ya. Kalau milih supaya bebas dari judi juga mau juga Pak ya, begitu ya. Tapi dalam kenyataannya banyak orang judi terus. Ya. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Di dalam batin itu suka, rindu. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukuman dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh. Dulu waktu saya kuliah, ada teman satu kelas. Tiba-tiba satu kali dia pulang masuk kampus dan dengan bangga dia bilang, saya baru habis main pelacur. Ya, kayak orang stres seperti itu. Begitu kami masuk ke kamar, tiba-tiba minta maaf, dia buka celananya. Dia buka celananya, rupanya di pantatnya itu sudah dia pakai pisau cutter dan dia tulis angka 666 berdarah-darah. Ya, ada apa itu ya? Belakangan kami, akhirnya dia diberhentikan dari sekolah. Tapi belakangan kami tahu bahwa dia sangat frustrasi karena dia sekolah teologi, dia kepengen taat Tuhan, tapi dia punya penyakit yang aneh. Penyakitnya itu adalah tiap kali lihat bantal guling, itu nafsu seksnya menggebu-gebu. Itulah sebabnya kami di asrama banyak kehilangan bantal guling. Iya nih. Sampai di pelayanan, sampai di pelayanan tuh, di gereja nih, ada tetangga jemur bantal guling, dia masuk curi bantal guling.
Dia sudah kepengen bebas dari itu, tapi frustrasi karena setiap kali berusaha bebas, bantal guling lagi. Saking frustrasi lalu dia bilang, Tuhan, memangnya Tuhan ini maunya apa? Ya, kalau Tuhan mau saya rusakkan sekalian. Makanya dia langsung pergi cari pelacur. Dan pulang dengan bangga, pukul dada, saya baru habis main pelacur. Kadang-kadang begitu, orang bisa stres karena di satu sisi ada kerinduan taat. Tapi di sisi lain, ya itu yang seperti Paulus bilang, di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku, ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi. Jadi taat itu tidak mudah. Ya. Tapi Paulus juga sadar ini. Tapi Paulus ingatkan kita. Ya, kamu harus kerjakan keselamatan. Tapi kamu harus ingat ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau Allah tidak kerja dalam kamu serindu-rindunya untuk taat nggak akan bisa. Karena rohmu penurut tapi dagingmu lemah. Maka ini butuh bantuan Allah. Allah lah yang mengerjakan. Kalau di dalam New American Standard Bible bunyinya adalah, for it is God who is at work in you, both to will and to work. Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk menghendaki maupun dalam bekerja. Di dalam New American Standard Bible kata work muncul 2 kali ya. Kata work yang pertama itu bahasa Yunani adalah energon. Energon ini yang muncul kata energi. Ya, energon. Ya. Maka di sini Allah itu disebut sebagai the energizing one, energizer. Makanya itu baterai energizer. Itu karena ada daya, ada tenaga. Ya, ada tenaga di situ. Nah, jadi lalu kata word yang pertama dan yang kedua itu menggunakan kata Yunani energein yang selalu menunjuk pada keaktifan dari Allah yang bekerja dan itu berhasil, efektif. Jadi maksudnya begini, kamu itu harus taat, kerjakan keselamatan. Tapi jangan bergantung kekuatanmu sendiri, kamu akan berhasil. Kamu harus ingat, ada energizing one. Ada satu yang memberi energi kepada kamu di dalam mengerjakan keselamatan. Dan itu Allah. Ya, itu Allah. Maka tadi saudara, di dalam New American Standard Bible tadi, lihat teksnya tadi ya, karena Allah yang bekerja dalam kamu baik dalam menghendaki maupun dalam bekerja. Maksudnya kita kan mau taat. Sadarlah bahwa keinginan taat itu Allah yang berikan. Dan kemampuan taat itu juga Allah yang berikan. Jadi kalau kita bisa punya kemauan taat, itu dari Tuhan. Dan sampai kita mampu taat, itu dari Tuhan. Ini bukan berarti semua Tuhan lalu saya lepas tangan. Karena kan perintah ini untuk kamu, kerjakanlah keselamatan. Maka itu yang saya bilang pada minggu lalu. Kalau keselamatan monergistik, satu pihak bekerja, Allah. Tapi dalam mengerjakan keselamatan sinergistik, ada bagian kita, tapi ada bagian Allah. Kamu harus bekerja. Kamu tidak bisa lipat tangan saja, kamu harus kerja. Tapi waktu kamu kerja, kamu sadar keberhasilan dari Allah. Itu sama seperti kita cari makan, kerja cari makan ya. Kalau kamu lihat, oh Tuhan memelihara saya, Tuhan kasih makan saya, tidur saya di rumah. Kan gak bisa. Kita harus kerja. Tapi waktu kamu kerja, kamu harus ingat bahwa kalau kamu bisa dapat sesuatu dari pekerjaanmu, kamu dapat untung dari kerjamu, itu karena Allah yang memberi. Ya. Nah, maka ayat 13 menunjukkan baik to will maupun to work atau to do. Itu semua dari Allah. Dalam Wycliffe Bible Commentary, walaupun mereka ikut bekerja sama, maksudnya manusianya kerjasama, ingat, Allah lah, itu diberi tekanan khususnya, Allah lah yang telah menciptakan di dalam diri mereka kehendak maupun kemauan. Dia memberikan kekuatan, energi menurut kerelaannya, atau mempromosikan kehendak baik, yakni keharmonisan di dalam jemaat Filipi. Jadi rahasianya itu adalah supaya kerjaan keselamatan ada pada Allah.
Tapi bagian kita adalah berserah dan memakai seluruh instrumen yang ada. Misalnya doa, firman, ya. Kita Tuhan, kalau sampai coba aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang beri pertumbuhan. Berarti Tuhan memberi pertumbuhan kan? Nah, bagaimana Tuhan bikin pertumbuhan kalau Paulus tidak pernah nanam, Apolos tidak pernah nyiram? Kamu akan bertumbuh. Tuhan yang beri pertumbuhan. Tapi kalau kamu diam-diam tidak bisa. Bagian kamu baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi bagian kita baca kitab suci, doa tiap hari, Allah kasih pertumbuhan. Maka inilah sinergistik. Mengerjakan keselamatan kita harus kerja. Tapi ingat, kemauan dan kemampuan, keberhasilan datang dari Tuhan. Kalau ada intervensi Allah dalam diri kita dan kita berserah kepada Dia, ya, kita berhasil. Jangan sekali-kali bergantung pada kekuatan dan pengalaman kita. Tanpa Allah kita gagal. Jadi bergantung sepenuh pada Dia. Henry bilang begini, seharusnya ini mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Karena usaha kita tidak akan menjadi sia-sia. Allah siap untuk mencurahkan anugerahnya dan menolong usaha yang kita lakukan dengan setia. Perhatikan, walaupun kita harus mengerahkan segala daya upaya sehebat-hebatnya dalam mengerjakan keselamatan kita, kita tetap harus terus dan semakin bergantung pada kasih karunia Allah. Kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita dengan cara yang pas untuk keadaan kita dan sesuai dengan segala upaya kita. Nah, maka hari ini firman Tuhan, bagaimana cara kerjakan keselamatan? Terus menerus, jangan bergantung dan takut dan gentar. Hormat Allah. Bagaimana supaya berhasil? Jangan andalkan kekuatan sendiri, karena ada Allah yang memberikan energi. Ya, Tuhan memberkati kita. Yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita berdoa, ya, monggo. Apa bedanya mendudukan Roh Kudus dan menghujat Roh Kudus? Begini, kalau menghujat roh itu kan nggak bisa diampuni ya, berarti pasti masuk neraka ya. Kalau Bapak sudah percaya Yesus, Bapak pasti diselamatkan. Kalau Bapak menghujat roh, Bapak pasti tidak selamat. Kalau Bapak percaya Yesus, Bapak pasti masuk surga. Bapak menghujat roh, Bapak pasti masuk neraka. Kalau memang begitu, maka sebenarnya menghujat roh itu tidak bisa dilakukan oleh orang percaya. Jadi kalau kita bicara dosa terhadap Roh Kudus, ada dua kategori. Dosa orang percaya pada Roh Kudus dan dosa orang tidak percaya pada Roh Kudus. Dosa tidak percaya pada Roh Kudus, dosa menghujat roh itu dilakukan orang tidak percaya. Tapi dosa memadamkan roh itu dilakukan oleh orang percaya. Kita bisa memadamkan roh itu kalau konteks ayatnya, tadi Bapak tanya memadamkan ya? Apa bedanya mendukakan? Oh, mendukakan. Ya. Mendukakan kan sepertinya ya. Sudah bertobat, mulai ya. bertobat lagi. Jadi mendukakan itu gini loh, waktu Bapak percaya Yesus, Bapak dikasih Roh Kudus. Roh Kudus waktu masuk dalam diri Bapak tidak akan keluar lagi. Dan Roh Kudus tidak mungkin tinggalkan Bapak, karena Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Maka pada waktu Bapak berdosa, apakah Roh Kudus keluar? Tidak. Bapak berdosa lagi. Waktu Bapak berdosa, Roh Kudus ingatkan, menginsafkan, mencoba menginsafkan. Bapak abaikan. Bapak dosa lagi. Bapak dosa lagi. Roh Kudus tinggalkan? Tidak. Tapi Roh berduka di dalam diri Bapak. Jadi kita menduka citakan Roh Kudus dengan dosa-dosa kita, kalau kita tidak mau bertobat. Tapi menghujat roh dilakukan oleh orang tidak percaya. Ya. Nah, bagaimana cara menghujat roh? Nah, itu agak panjang penjelasannya, tapi saya ringkas saja. Bahwa menghujat roh itu adalah menganggap pekerjaan roh itu sebagai pekerjaan iblis, padahal dalam pikiran dan hati yakin itu pekerjaan roh. Kalau misalnya Pak Edi tahu-tahu beritakan Injil, saya lihat-lihat
kok saya yakin ini dari setan. Waktu saya yakin ini apa yang Pak Edi sampaikan dari setan, saya memang yakin. Ternyata dari roh. Saya salah ya, tapi saya tidak menghujat karena memang saya yakin ini dari setan. Tapi kalau Pak Edi sampaikan saya yakin ini dari roh, tapi mulut saya masih bilang dari setan, maka apa yang saya yakin di kepala saya dan hati saya itu beda dengan mulut saya. Banyak orang bilang, Pak Stephen Tong telah menghujat roh karena ngomongin orang bahasa roh apa segala macam. Terlepas dari benar tidak, tapi waktu Pak Tong mengatakan ini dari setan, Pak Tong yakin nggak itu dari setan? Kalau dia yakin itu dari setan, dia bisa salah. Waktu dia salah, ya dia dosa. Tapi kalau Pak Tong dia Pak Tong yakin ini dari roh, tapi dia bilang ini setan. Kok yakin kok masih bilang setan? Nah, itu yang namanya menghujat roh. Konteksnya menjelaskan itu karena Yesus baru menyembuhkan orang. Lalu orang-orang awam di situ bilang, agaknya ia ini anak Allah, agaknya ia ini Mesias. Orang awam saja ngerti, ahli-ahli Taurat itu pasti tahu. Tapi biarpun begitu, mereka masih bilang, dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan yang kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ya, jadi pekerjaan roh Allah dianggap sebagai pekerjaan setan, walaupun hati dan pikiran percaya itu pekerjaannya roh Allah. Gitu. Tapi maksud saya begini, Pak. Kita kan kadang tidak bisa lepas dari dosa, Pak. Kita kadang-kadang kan mungkin cara kita langsung kan berbuat dosa. Terus apakah setelah kita berdosa itu Tuhan kan juga menuntut kita untuk tetap taat, sementara manusia tidak bisa taat tentunya. Apakah dosa itu tetap bisa diampuni sampai akhir walaupun kadang kita jatuh. Gini, pada waktu Tuhan menebus Bapa di kayu salib itu, dia menebus dosa yang mana? Dosa-dosa Bapak kemarin saja atau dosa besok juga? Kalau dia memang menebus seluruh dosa kita, maka itu termasuk dosa-dosa besok. Maka ketidaktaatan kita besok itu pun sebenarnya telah ditebus. Tapi bahwa itu telah ditebus, itu tidak berarti tidak ada konsekuensi untuk ketidaktaatan kita. Karena orang kalau berdosa terus-menerus, pertama, persekutuan dengan Tuhan pasti terganggu. Yang menjadi pemisah antara Tuhan, Allahmu dan kamu ialah dosa-dosa, kejahatan. Berarti persekutuan dengan Tuhan pasti terganggu. Biarpun dia masih anak. Ya. Kedua, damai sejahtera pasti hilang. Karena Roh Kudus berduka. Kalau Roh Kudus berduka, roh itu kan roh yang memberi damai. Nah, kalau roh yang memberi damai didukakan, bagaimana ada damai di dalam kita? Makanya Daud bilang, tanganmu menekan aku dengan berat, siang malam tanganmu menekan aku. Ya, frustrasi itu. Ketiga, pertumbuhan rohani pasti terganggu. Biasanya, makin banyak orang berbuat dosa, kecintaan pada firman makin berkurang. Keempat, doa tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, berikutnya adalah pelayanan pasti terganggu. Keenam, bisa mendatangkan hajaran Tuhan. Hukuman tidak. Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman. Karena hukumannya sudah ditanggung Kristus. Tapi hajaran, ini anak nakal yang perlu dihajar. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relahkanlah hatimu dan bertobat. Jadi memang penebusan untuk dosa itu ada. Tapi kalau kita terus berdosa, ini banyak hal buruk itu bisa terjadi. Termasuk hajaran-hajaran dari Tuhan. Itu. Karena itulah ku hajar, karena itu relahkan hatimu dan bertobatlah. Terus satu lagi, Pak. Mengenai kitab lagi, Pak. Pasal 1 sampai 3 itu kan mengenai 7 jemaat, Pak. 7 jemaat itu kan isinya kan bukan hanya pujian, teguran, tapi juga peringatan, Pak. Kalau seandainya itu peringatan Tuhan tetap dilanggar oleh 7 jemaat itu, konsekuensinya kan juga Tuhan kan pasti menghukum. Karena tidak semua 7 jemaat kan kolektif, Pak. Tidak semua orang dalam jemaat itu sudah orang-orang percaya. Contohnya, lihatlah aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Ya kan? Wahyu 3:20. Lihatlah aku berdiri di buka pintu. Siapa membuka pintu, aku akan masuk. Kalau begitu waktu itu Tuhan ada di mana? Di dalam atau di luar? Di luar. Makanya lagi ketuk pintu.
Jadi ini kan satu jemaat ini. Waktu surat diberikan pada jemaat, mungkin ada yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya dihukum. Yang percaya tapi melanggar dihajar. Dan khusus untuk komunitas gerejanya, Tuhan bilang, aku akan cabut kaki Dian. Makanya hari ini kalau pergi ke Turki, mana ada sisa gereja di sana? Habis semua itu. Jadi kalau konteksnya kalau mereka adalah orang yang beriman, maksudnya kan pasti percaya. Sementara Tuhan Yesus sendiri itu juga memberikan sebuah peringatan. Kalau sampai tidak bertobat pada akhirnya, aku akan mendatangimu, akan mencabut kaki Dianmu. Kaki Dianmu kan bukan seperti akan mencabut rohmu. Jadi kan kalau sudah rohnya dicabut, otomatis kan kaki Dian itu di situ lebih berarti gerejanya. Jadi makanya gerejanya memang dicabut. Makanya hari ini di Turki mana ada gereja? Padahal Turki itu pusat Kristen waktu itu. Konstantinopel, kita punya pengakuan iman Nisea, Konstantinopel, semua ada di sana. Tapi hari ini kekristenan sangat sedikit di Turki. Saya kalau bawa orang Turki ke Israel lebih mudah daripada ke Turki. Karena kalau di Israel kita masih bisa menjelaskan tempat. Kalau ke Turki itu hanya lihat batu. Jadi harus pintar-pintar menjelaskan sejarah, karena yang dilihat di batu. Dulu di sini ada gereja, di sini ada kuil. Jadi orang di bawah membayangkan, tapi yang ada di sini cuma batu. Jadi mau foto-foto juga foto dengan batu. Ya, memang habis itu. Ya, gereja-gereja sekarang ini kalau tidak bertobat itu, mungkin satu hari kita akan mengenang bahwa di sini dulu pernah ada gereja besar, tapi habis. Begitu. Mengenai jemaat yang di Laodikia itu kan Apa? Jemaat yang di Laodikia itu kan diistilahkan jemaat yang suam-suam itu kan, seperti kayak orang Kristen tapi masih hidup dalam dosa. Apakah jemaat seperti itu tetap diselamatkan? Nah, kalau suam-suam saja dan itu permanen, mereka bukan orang percaya, nggak mungkin selamat. Makanya dia bilang, aku akan memuntahkan engkau. Artinya itu sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Yaitu orang yang suam-suam itu hanya orang Kristen KTP saja, bukan orang Kristen suam-suam. Ya. Oke, yang lain ada? Pertanyaan sesuai tema, Pak. Ya. Saya itu ada di dalam komunitas yang visinya itu menjangkau jiwa. Saya sangat bersemangat di situ dengan adanya firman yang disampaikan, membuat saya semakin mengerjakan keselamatan saya dengan lebih semangat lagi. Tetapi teman-teman saya itu adalah hanya biasa-biasa saja, sehingga semangatnya beda ya, hanya biasa-biasa saja. Lalu pertanyaan saya, bagaimanakah supaya teman-teman saya ini bisa bersemangat dengan mengerjakan keselamatannya tadi? Ya, jadi pertama dengan Pak, pelayanan. ya, Bapak tidak boleh bergantung pada mereka. Yang sebelumnya, yang jelas semangat saya menjadi Kendor. dengan adanya teman-teman gitu. Nah, sekarang tidak boleh kendor lagi, ya kan? Iya. Karena tidak bergantung pada mereka. Tapi sekarang bagaimana membuat mereka juga semangat itu? Membuat mereka semangat, ya. Ya. Sampai saya juga punya pemikiran, waduh kalau gitu saya tak bikin sendiri. Kadang saya punya seperti itu. Ya, kalau bisa ngajak teman-teman oke, tapi kalau memang mereka nggak mau bergerak boleh sendiri aja. Jangan gantung mereka. Kalau harus bareng-bareng sedangkan mereka nggak mau jalan, satu ban mau putar, yang ban yang lain nggak mau putar, mana bisa jalan? Tapi bikin sendiri untuk menggandeng orang-orang yang semangatnya Ya. sama itu juga enggak. Mulai berdoa supaya Bapak ditemukan dengan orang-orang yang punya semangat yang sama. Ya, karena begini, orang seperti Pak Edi ini ada banyak, tapi mereka sendiri-sendiri. Dan mereka juga bergumul bagaimana ya menemukan orang yang sama ya. Ya tinggal berdoa supaya Tuhan pertemukan. Ya, supaya bisa sama-sama. Ya. Ya sebenarnya dapat beberapa orang yang punya semangat yang sama, saya sudah bisa memulai action. Apa yang bisa dilakukan untuk menggerakkan penginjilan? Ya, terutama penginjilan pribadi. Gitu. Tapi untuk komunitasnya ya sedapat mungkin ada pencerahan-pencerahan bagi mereka tentang pentingnya penginjilan. Nah itu mungkin sekian lama jadi Kristen tapi nggak mikir panjang ke sana. Gitu. Hanya kan kita panggilan gereja itu kan ada 3, koinonia, lalu
apa lagi? Diakonia dan marturia. Koinonia itu persekutuan. Ibadah-ibadah begini koinonia. Diakonia itu kan pelayanan-pelayanan sosial. Tapi ada marturia, itu kesaksian. Nah, banyak gereja sekarang hanya koinonia. Ya, ada juga diakonia, tapi marturia ini susah. Ya. Gereja mau keluarkan dana yang cukup untuk marturia. Kan marturia itu susah, Pak, karena marturia itu akar katanya sama dengan martir. Jadi kalau mau marturia siap jadi martir. Kan begitu kan? Nah, jadi memang berat, Pak. Tapi itu memang kelemahan gereja. Mayoritas gereja sekarang. Ya. Jadi Bapak harus sungguh-sungguh berdoa supaya menemukan komunitas yang pas, tidak perlu banyak, 4-5 orang punya semangat, sudah mulai menggerakkan penginjilan. Ya. Oke? Ya. Dan Tuhan memberi keinginan dan kemampuan untuk bisa taat. Itu atas permintaan atau tidak? Atau Tuhan yang memilih orang itu lalu memberikan? Atau katakanlah orang itu minta makanya dikasih? Ya, jadi tadi saya sempat singgung sedikit bahwa bagian kita itu adalah berserah. Jadi itu memang adalah janji Tuhan. Tapi bahwa Tuhan berjanji bukan berarti kita nggak meminta. Ya, karena juga Tuhan janji memelihara kita kan. Tapi kita juga bukan berarti kita tidak meminta. Bahkan sebenarnya Dia sudah tahu kok apa yang menjadi kebutuhan saya. Ngapain lagi saya berdoa? Jadi sebenarnya doa itu tidak hanya sekedar meminta, tapi doa itu adalah membangun relasi. Ya, jadi ini adalah energizer ya. Jadi komunikasi dan relasi dengan itu. Jadi menurut saya tetap doa dan ada unsur meminta. Ya, kita tetap meminta Tuhan berilah selalu keinginan dan kemampuan. Karena kalau ada kemampuan yang disediakan, tapi tetap bagian kita kan ini kan dua sinergistik ini. Jadi kita tetap harus meminta tiap hari. Ya. Apakah orang itu bisa meminta juga karena gerakan oposisi? Ya. Nah, kalau itu tadi yang melihat batal dan begitu, ya kok akhirnya gimana? Ya ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor. Apakah dia Kristen sungguh-sungguh atau enggak? Bagaimana? Apakah dia sudah cukup meminta atau hanya frustrasi saja? Kita juga nggak tahu pasti juga. Tentang Tuhan memintakan orang yang suam-suam dan juga akan dicabutkan pikirannya seperti itu. Apa itu kesalahan yang gereja atau memang Tuhan sudah melihat mereka begini nggak mau selamatkan atau apa ya? Kalau faktor Tuhannya itu hampir 100%. Mereka gagal juga bukan salahnya mereka juga. Dua sudut pandang selalu harus kita melihat ya, bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, memang untuk apapun juga di kolong langit itu Tuhan sudah tetapkan semua ya. Tapi bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu, tidak pernah buang kebebasan dan kehendak manusia. Contohnya Yesus mati di kayu salib, dijual oleh Yudas, itu juga sudah ditetapkan kan. Tapi itu kan tidak membuat Yudasnya menjadi tidak bersalah. Karena kan ada orang Islam bilang, kenapa kita tidak berterima kasih kepada Yudas? Untung dia jual Yesus. Kalau tidak, Yesus tidak mati, kita semua masuk neraka, tidak diselamatkan. Berterima kasihnya kepada Tuhan, bukan pada Yudas. Karena Tuhan menetapkan Yudas menjual Yesus demi penebusan. Tapi waktu Yudas menjual Yesus, tidak ada pikiran tentang penebusan, pikiran lain. Maka Yudasnya tetap bersalah. Jadi, tapi Tuhan menetapkan, ya. Tapi tanggung jawab tetap manusia. Ya, jadi penetapan Tuhan tidak pernah membuang tanggung jawab manusia. Makanya biarpun dari ketetapan Tuhan memang Tuhan sudah mengatur bahwa gereja di Turki habis, tapi itu tidak membuang tanggung jawab mereka sebagai gereja. Gitu. Kalau kita lihat itu yang sekarang terjadi di Eropa, terutama Eropa, Amerika pun sesuatu Eropa, gereja jadi restoran. Apakah juga sama Pak? Sama. Menurut saya sama. Apakah karena sudah kebosanan, sudah sekian lama menjadi Kristen, mereka selalu mundur, malah di Asia, Afrika itu maju, mereka bilang. Ya. Nah itu, apa karena pasti itu ada dalam bicara Tuhan sebenarnya.
Ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Bahwa kalau kita pikir di dalam agama lain juga terjadi, bahwa agama yang pernah hebat karena sudah lama sudah jadi tradisi, jadi rutin, kacau semua, hanya ganti ada agama baru masuk, itu disebabkan. Itu jadi rahasia. Jadi rahasia karena mereka ada agama lain, agama lamanya. Saya kira penyakit mayoritas begitu. Pada saat kita menjadi mayoritas Kristen, kita mulai mengabaikan pemberitaan Injil. Sehingga akhirnya terlalu banyak orang Kristen, tapi orang Kristennya orang Kristen KTP semua. Berapa banyak lagi kita masih mendengar berita soal penginjilan di Amerika. Jangan sampai Injil lagi, sampai Tuhan Allah ada atau tidak saja mereka sudah masalah ateisme malah merajalela. Ya. Martin Lloyd Jones, seorang pakar homiletika, dia mengatakan bahwa kesalahan besar banyak pengkhotbah hari ini adalah merasa bahwa semua orang di dalam gereja itu adalah Kristen. Karena dia sudah berasumsi bahwa semua orang dalam gereja adalah Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh, dia nggak lagi khotbah penginjilan. Dia khotbahnya hanya seperti orang yang asumsinya sudah orang Kristen. Dan itulah sebabnya banyak orang tua di gereja tapi tidak menerima Yesus. Maka Lloyd Jones satu kali ke satu tempat dan dia diundang ke gereja itu, terus setelah dia berkhotbah, pendeta setempat minta dia untuk kira-kira dia akan ada selama 1 bulan di wilayah itu. Pendeta setempat minta, coba kasih gambaran rencana apa yang Anda mau sampaikan selama 1 bulan. Lalu Lloyd Jones berkata, selama saya ada di sini 1 bulan, setiap hari Minggu pagi saya akan berkhotbah untuk orang Kristen. Sedangkan untuk Minggu sore saya mau berkhotbah untuk orang yang non-Kristen atau merasa diri bukan Kristen. Ya. Menurut kita evaluasi apa yang terjadi dalam gereja itu mengikuti hukum sosial alam, bahwa memang terjadi agama lain bersama. Ya. Kita pikir Indonesia Barat yang Kristennya lebih sedikit, atau contohnya di Sumatera, di mana suku Batak itu mayoritas Kristen. Lalu di Indonesia Timur di situ ternyata tidak lebih semangat daripada tempat yang minoritas Kristen. Nah, apa? Karena di tempat minoritas ada ancaman, ada apa, mereka menjadi lebih kuat. Nah, itu kan hukum alam sebenarnya. Ya. Jadi kalau masih hukum alam, kalau ada intervensi Tuhan, itu kayaknya hukum alam ya. Tapi seharusnya pada saat Kristen mengalami seperti hukum alam, itu sebenarnya adalah sebuah kejatuhan. Itu adalah sebuah kejatuhan sebenarnya. Ketika akhirnya kok dia sudah sama seperti yang lain. Padahal Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, tapi sampai akhirnya gereja atau kekristenan sudah seperti yang lain dan hukum alam, itu sebenarnya gereja telah jatuh itu. Kan seharusnya kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita sama seperti itu, kita sudah jatuh. Saya pernah di Jakarta, saya naik taksi, sopirnya Batak, saya tanya ke gereja, kamu tidak tertarik. Banyak saya pernah coba tidak orang Inggrisnya di sini. Saya ngajak ke gereja, nggak tertarik. Jadi jika mereka menjadi mayoritas, mereka sudah tidak menghargai. Malah mereka sekarang kalau di Eropa mulai mencari agama timur. Jadi itu hukum alam. Ya. Sehingga saya pikir bahkan kalau ini kan timbullah teori karena tadi pagi saya kan dulu gereja supaya Dr. Yusuf ya, gereja tadi pagi gereja kasih khotbah bahwa kamu harus begini, harus taat. Jadi pas kalau manusia ya kan, jangan sampai kamu tak kerja hati-hati hilang keselamatanmu. Ya itu. Tapi saya pikir ya ada benar juga ya. Kita urusan Tuhan pilih gak pilih itu urusan Tuhan. Posisi kita itu hati-hati kerjakan nanti hilang. Mungkin lebih aman begitu loh. Tapi kalau kita sudah biasa, saya pikir ya kan di ancaman kan betul. Jangan sampai terakhir bilang loh. Ya, kamu harus berjalan terus, ada ketaatan, target lama, target baru, ya, dia korbankan bahasa itu. Jadi, ya. Jadi orang yang hati-hati. Padahal kalau Tuhan memilih apa itu kan bukan urusan kita. Jadi ada orang bilang begini, Pak, kamu harus punya keyakinan bahwa keselamatanmu tidak hilang, tapi kamu harus hidup dengan cara sedemikian rupa seolah-olah keselamatanmu bisa hilang. Nah, itu saya kira dasar. Ya.
Karena kalau tidak, keselamatan saya tidak bisa, saya hidup seenak-enaknya saja. Nah, itu jadi brengsek nanti jadinya, ya. Ya. Tapi sebenarnya harus ada hal lebih penting daripada sekedar ancaman keselamatan hilang. Hormat Allah apa enggak? Ya kan? Makanya harus takut dan gentar. Nah, karena kalau saya mau taat supaya saya keselamatannya hilang, itu terlalu egois. Lalu unsur Tuhan. Jadi makanya Paulus tekankan, kita tuh mau taat karena harus takut dan gentar, hormat Allah itu loh. Tapi kalau hormat rasa Allah pada Allah tidak ada, ya mau bagaimana lagi? Itu semua kejahatan bisa muncul. Karena ada pikiran, dia mau taat, karena kepingin surga, takut neraka, bukan mencintai. Ya, makanya Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, ia taat akan segala perintahku. Jadi harusnya taat itu lahir dari kasih, bukan dari ketakutan. Taat dulu, nanti aku masuk neraka loh. Tadi saya ada satu hal yang saya bahwa Yudas sudah ada di neraka. Kalau yang gagal di terakhir langsung masuk neraka. Kaget kamu. Loh, kok di sini? Kok ketemu orang-orang yang teman gereja atau pendeta atau di sini juga? Loh, apakah dalam Alkitab dikatakan bahwa orang mati langsung masuk dalam neraka atau masuk ke surga? Sepertinya kok tidak cocok ya. Saya tidak berani, saya tidak tahu. Nanti kita bahas di kali berikutnya. Saya mau tanya lagi, Pak. Itu kan Yesus kan juga berkata, bukan setiap orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan bisa masuk ke kerajaan surga, tapi ia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui kehendak Bapa? Kalau kita saja tidak ketemu Bapa, sementara firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa bisa masuk ke gini, itu bukan berarti bahwa kita melakukan kehendak Bapa, berbuat baik, baru kita masuk surga. Gak begitu. Itu kan Matius pasal 7 ayat 20 ya. Bapak mundur sedikit ke ayat 15. Nanti Bapak akan ketemu waspadalah karena ya nabi-nabi palsu. Mereka adalah serigala yang buas tapi tampil sebagai domba ya. Jadi itu tentang nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini kan mereka bilang, bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Jadi mereka ini pembuat mujizat. Berarti mereka bukan orang beriman? Bukan, karena mereka nabi palsu. Mereka banyak KKR kesemuan ilahi. Makanya mereka, bukankah kami bernubuat? Makanya sudah enyahlah. Tahu dari mana mereka bukan orang percaya? Aku tidak pernah kenal kamu. Kalau mereka orang percaya, mustahil Tuhan gak kenal loh. Ya, karena Tuhan mengenal siapa pemiliknya. Walaupun mereka beribadah, rajin, ya. Tuhan tetap dia tidak selamat. Tidak selamat. Coba ada Alkitab ya. Ada satu pertanyaan. Waktu dia bernubuat dan bermujizat, itu kalau memang bernubuat dan berjamaah itu kuasa dari iblis kan? Ya, sudah pasti. Coba Roma pasal 9. Apakah pelakunya itu tahu itu kuasa dari iblis? Karena saya agak ragu bahwa ada beberapa orang. Mungkin mereka ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Karena ada jalan yang disangka orang lurus, pada ujungnya maut. Ujungnya maut, tapi dia kira lurus. Roma 9 coba ayat 1. Ayat 2. Ini sahabat-sahabat. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, ayat 2-nya, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa? Ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsa secara jasmani. Paulus berduka cita karena orang-orang Israel ya. Sekarang pasal 10 ayat 1. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka ini saudara-saudara sebangsa orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan. Keinginanku supaya mereka diselamatkan. Mereka sudah selamat belum? Belum kan? Baru diinginkan supaya selamat. Mereka belum selamat ini. Tapi ayat 2-nya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, pengertian tentang Yesus. Jadi apa? Orang sudah sungguh-sungguh giat untuk Allah, belum selamat. Ya kan? Hari ini ada banyak orang giat untuk Allah, tapi bisa jadi nggak selamat itu.
Karena mereka tidak punya pengertian yang benar dalam Kristus seperti yang Paulus percayai. Jadi giat untuk Allah saja seperti nabi palsu, KKR, kesembuhan, bernubuat, apa segala macam, itu bukan jaminan. Begitu. Nah, maka Yesus bilang, terus bagaimana tahu itu nabi-nabi palsu? Yesus bilang, sebab dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya kan? Nah, ternyata buahnya jahat. Nah, mereka buahnya jahat. Makanya dia bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan seperti nabi-nabi palsu itu, tapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, itu bukan berarti bahwa kita berbuat, kita selamat. Tidak, tapi waktu kita beriman, kan ada Roh Kudus. Roh Kudus, namanya Roh Kudus, dia mengerjakan pengudusan, menghasilkan buah. Maka buah di situ bukan syarat keselamatan, tapi tanda keselamatan. Ketaatan bukan penyebab keselamatan. Ketaatan adalah tanda bahwa kita diselamatkan. Jadi giat untuk Allah saja nggak selamat. Makanya penginjilan harus diperbanyak di dalam gereja. Ya, hari-hari ini ada banyak orang Kristen KTP bertebaran dalam gereja. Kalau kita tidak pernah beritakan Injil, makanya Natal, Paskah itu momen paling bagus beritakan Injil. Beberapa tahun yang lalu ada gereja-gereja yang anti Natal, tidak mau merayakan Natal lagi. Lalu ada orang tanya pada saya, Pak, kalau gereja tidak merayakan Natal itu dosa apa tidak? Saya bilang, pertama, di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Kedua, tidak ada larangan merayakan Natal. Jadi saya nggak mau salahkan mereka juga, tapi menurut saya mereka rugi besar dong. Karena Natal itu momen sukacita dan momen beritakan Injil. Mereka membuat kesempatan itu untuk beritakan Injil. Di daerah-daerah timur sana, kalau kebaktian hari Minggu begini banyak gereja kosong, tapi Natal itu sampai buka tenda, tutup, jalan-jalan. Mulai masuk habis Januari, mulai masuk Februari, hilang semua. Pertanyaan kita, mereka bersembunyi di mana? Ya kan? Ya tuh, sembunyi di mana baru keluar kandang semua. Nah itu banyak Kristen KTP. Maka penginjilan harus diperkuat. Oke, cukup ya? Ya? Waktunya sudah diinfo. Oh ya, kita punya waktu terbatas ya. Ya. Jangan khawatir, tiap hari Minggu kita ada tanya jawab ini ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar, mengajar kami bagaimana kami mengerjakan keselamatan. Terima kasih Tuhan juga session tanya jawab memperkuat kami dalam beberapa pokok pengajaran yang lain. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami mengerjakan keselamatan di dalam hidup kami dengan konsisten, terus menerus, tidak bergantung pada orang lain, dan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bergantung sepenuhnya dan berserah sepenuhnya, karena kami tahu baik kemauan dan kemampuan mengerjakan keselamatan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.